dan aku kasih Mas yang mudaku ini aja lah buat engkau. Karena aku nggak punya yang lain gitu ya. Iya. Nah, yang saya alami justru ketika saya ngasih itu, tiba-tiba tuh pintu terbuka. Selamat datang di Podium, Podcast Holy Stadium. Bersama dengan Pastor Tina Agung Purnomo. Hidup yang diubahkan akan mengubahkan hidup orang lain. Narasumber kita kali ini adalah Pastor Yusuf Rogo Yuwono. Silahkan like, comment, and share bila Anda diberkati dengan tayangan ini. Dan subscribe untuk update video terbaru. Selamat menyaksikan. Perjalanan hidup seseorang itu sangat indah setelah kita melewatinya. Nah, hari ini di dalam Podium Podcast Holy Stadium saya punya seorang tamu yang istimewa. Bagaimana dia mempunyai perjalanan hidup yang indah yang bisa dibagikan kepada semua kita sehingga kita bisa mempelajari, kita bisa belajar dari kehidupan seseorang untuk kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Kita bersyukur Pak Yusuf Ronggo ini saya dengar mempunyai banyak kisah yang luar biasa. Nah, saya ingin dengar Pak ceritanya, dongengnya dari Bapak waktu masih muda, sekarang terus jadi hamba Tuhan. Terus bagaimana sekarang masuk ke dalam memikirkan akan generasi yang akan datang. Nah, itu dimulai dari mana? Dari Bapak waktu masih muda. Umur berapa Pak sekarang? Saya sekarang 38. Wah, masih muda sekali Pak. Puji Tuhan. Nah, bisa nggak Pak ceritain bagaimana ceritanya sampai akhirnya Bapak bisa bergabung di Sinode JKI Salatiga, terus bagaimana bisa sampai sekarang ini hidupnya bisa memberkati banyak orang. Mari Pak, silakan. Iya Ibu. Saya merasa hidup saya ini hanya produk anugerah saja. Ya, jadi saya anak kampung, anak desa. Dari desa mana Pak? Desa tepatnya Desa Muncar, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung. Oh. Sangat pelosok Bu. Tidak ada di peta mungkin. Kalau sekarang mungkin sudah ada. Iya. Ya, saya kala itu merasa sebagai anak muda yang tidak punya masa depan. Itu kakak-kakak saya tidak sekolah, hanya lulus SD semuanya gitu. Dan Bapak Ibu petani? Bapak Ibu petani. Kemudian cita-cita tertinggi saya kala itu yang bisa saya buat adalah pengen punya banyak bebek, banyak kambing. Itu saja. Itu cita-cita tertinggi yang berhasil saya bangun. Oh. Ya. Terus jadi sekolahnya Ya, bisa orang sampai tua kuliah? Tidak bisa. Oh ya? Tidak bisa. Orang tua mencoba semaksimal mungkin. Saya akhirnya bisa SMP. Orang tua berjuang. SMP aja sah. Ya. Orang tua berjuang, akhirnya saya bisa STM. Saya sebenarnya pengen SMA. Kemudian orang tua berkata, SMK baik, STM baik, lulus langsung kerja gitu. Lulus langsung kerja. Akhirnya ya puji Tuhan saya bisa pendidikan tingkat menengah gitu. Kakak-kakak saya tidak mengalami itu, SMP saja tidak. Begitu. Pak Yusuf anak keberapa Pak? Saya terakhir. Anak terakhir. Dari 3 bersaudara. 3 bersaudara. Iya. Terus sekolahnya di mana kuliahnya? Saya waktu itu STM-nya? STM-nya di Magelang, di kota di Magelang. Magelang. Ya. Terus habis itu lanjut lagi? Tidak. Oh tidak? Tidak. Terus apa yang Bapak lakukan setelah selesai STM? Setelah selesai STM, saya kursus. Kala itu saya berpikir, wah siapa tahu nasib bisa berubah kalau menguasai bahasa Inggris. Kemudian dikit-dikit saya kursus bahasa Inggris. Kemudian saya juga berpikir, wah mungkin nasib bisa berubah kalau bisa sedikit-sedikit komputer. Saya juga ikut kursus komputer. Begitu. Nah, tapi di kelas 3 STM itu ada sesuatu perubahan yang cukup signifikan yang saya alami Ibu. Apa itu Pak? Di kampung itu ada seorang pendoa dari kota Bandung.
dia ngadain doa, akhirnya komunitas youth di kampung itu tuh dilawat Tuhan sampai terima baptisan Roh Kudus. Begitu. Dan saya salah satunya, yaitu momen pertama saya kenal Roh Kudus. Begitu, bisa berbahasa Memang berarti roh. dari kecil memang keluarga Kristen ya? Ya, keluarga Kristen, rumah kami di belakang gereja. Jadi kalau ke gereja tinggal lompat sampai ke rumah, sampai ke gereja. Begitu. Tapi belum mengerti Roh Kudus itu apa, bahasa roh itu apa, sampai yaitu momen kelas 3 STM itu. Nah, gara-gara jumpa Roh Kudus itu membuat semacam cinta akan Tuhan itu yang belum pernah dialami akhirnya terjadi. Pengennya hanya melayani Tuhan, pengennya baca firman, ya begitu-begitu itu. Saya mulai dikit-dikit bisa musik, akhirnya pelayanan di bidang musik kala itu. Begitu. Nah setelah itu terus dari melayani itu lanjutannya bagaimana? Kan sekarang ini kan sudah S berapa Pak? Saya S3 Bu. S3 lah iya. Tapi luar sedang biasa. proses disertasi, maksudnya belum. Iya. Belum Loh kok selesai. bisa akhirnya sampai kuliah? Oh ya, itu ceritanya panjang memang. Ya, ketika saya kursus itu ya Bu ya di Magelang itu, setelah selesai STM, saya kan tadinya ngekos. Tapi gara-gara terima Roh Kudus itu, saya tanya itu gerejanya apa? Oh, dia sebut satu gereja gitu. Akhirnya saya cari gereja yang sama di Kota Magelang seperti yang pendoa dari Bandung itu, gerejanya sama. Akhirnya saya bergereja di gereja itu. Bergereja dan saya mulai terlibat pelayanan. Terlibat pelayanan, pendetanya tahu, oh ini anak kampung lagi kos, kayaknya ya kasihan gitu kan. Akhirnya saya dibilang gini, udah daripada uangmu buat kos, kamu di gereja aja, tinggal di gereja, makan di gereja, tugasmu bersih-bersih. Nah saya tahu sekarang kalau itu tuh ternyata koster gereja. Jadi awal saya melayani terlibat di gereja adalah saya menjadi koster gereja. Sekian tahun saya ada di gereja itu dan jadi koster gereja. Nah itu jadi kalau sampai sembari kursus itu hanya 6 bulan saya karena ternyata uang juga nggak cukup untuk lanjut. Jadi saya fokus aja jadi koster gereja, bisa makan tidak kelaparan. Loh tapi itu mempersiapkan loh Pak. Itu kelihatannya kecil tapi bayangin kalau jemaatnya datang gerejanya kotor ya toh. Ya, karena sudah dibersihkan sama kosternya. Datang tinggal nyanyi, tinggal memuji Tuhan. Ya itu Bu. Jadi sama sekali kala itu tidak ada bayangan untuk saya jadi hamba Tuhan. Pinginnya saya jadi pengusaha. Karena saya tahu pengusaha itu uangnya banyak. Tapi lumayan loh Pak. Dari mau angon bebek sama kambing jadi sudah mikirkan jadi pengusaha. Ya karena itu kan gereja kota, jadi banyak orang kaya di situ. Jadi saya juga mulai pengen kayaknya jadi orang kaya itu memang enak ya. Enak ya punya duit dan ya, gitu. Kala itu karena saya anak desa, saya anaknya sangat minder Bu. Saya ketemu orang kaya itu nggak berani, takut, ngomong aja nggak bisa. Kalau saya diajak makan tuh saya diem aja, ditanya ya cuma iya ngangguk-ngangguk gitu. Karena belum pulih gambar dirinya ya. Minder gitu ya. Pendiam, nggak secerewet sekarang. Iya benar-benar. Nah itu gimana bisa berubahnya tuh sampai berubah, ngalami perubahan? Ya, jadi di gereja itu sering manggil hamba-hamba Tuhan karena gereja yang cukup besar ya, gitu. Setiap kali ada pembicara tamu tuh seringkali mengadakan altar call. Saya maju. Wah, doakan semoga saya jadi orang sukses, jadi pengusaha gitu kan. Tapi setiap doain saya, kamu jadi hamba Tuhan. Langsung saya tolak. Oh enggak Pak, pengusaha, mundur gitu kan. Besok ada pembicara lagi datang, saya juga maju. Wah Tuhan, siapa tahu pembicara yang ini lebih peka, mendoakan dan menubuatkan saya jadi pengusaha. Didoakan, kamu jadi hamba Tuhan. Enggak keliru itu. Enggak mau. Gitu. Itu ada 6-7 lebih mungkin. Setiap kali hamba Tuhan doain saya, selalu ngomong saya jadi hamba Tuhan. Ada satu momen tertentu yang kemudian itu diketahui oleh Bapak Gembala. Di tengah khotbah,
Ada salah satu hamba Tuhan itu tiba-tiba berkata seperti ini. Siapa yang mempersiapkan ruangan ini? Jadi gereja itu dulunya bioskop, Ibu, gedung bioskop. Iya. Jadi gereja, kemudian tanya siapa yang ngepel lantai, siapa yang membersihkan kursi, siapa yang menata semua ini. Langsung semua mata satu gereja itu tertuju ke saya karena saya lah pastor gereja. Itu kan. Lah saya juga bingung. Penting itu soalnya. Aduh, gitu ya. Terus hamba Tuhan tuh bisa memanggil saya ke depan, ke mimbar. Sini kamu, sini. Saya maju. Saya didoain. Didoainnya persis seperti doa-doa hamba Tuhan yang lain. Yang padahal tak saling kenal. Kamu akan jadi hamba Tuhan, kamu akan dipakai Tuhan, kamu jadi orang luar biasa. Dalam hati tetap saya berkata, saya jadi pengusaha. Bosan miskin. Bosan, sudah capek jadi orang miskin gitu. Nah, setelah itu juga ada hamba Tuhan lagi. Tapi pendeta saya mulai tahu. Anak kampung ini, setiap kali pendeta doain dia kok suruh jadi hamba Tuhan. Akhirnya saya dipanggil. Yusuf, sini ya Pak. Kamu ini tak amati kok. Setiap nubuatan ke kamu kok jadi hamba Tuhan. Gimana kamu? Gak mau Pak. Saya mau jadi pendeta. Pengusaha. Iya, maaf, saya mau jadi pengusaha. Gak mau Pak. Ada nubuatan lagi, akhirnya beliau panggil saya lagi. Saya sedikit dipaksa. Yusuf, kamu udah lama jadi Kristen kan? Sudah Pak. Tahu Yunus? Tahu Pak. Yunus tuh kalau dia taat, akhirnya keluarnya dari mulut. Tapi kalau dia ketika di perut ikan itu enggak taat, dia keluarnya dari belakang. Kamu mau Yunus yang mana? Karena kamu tak amati setiap dapat nubuatan enggak pernah taat. Mau keluar dari mulut atau keluar dari belakang? Kalau dari belakang itu ya, mati dan tinggal. Waduh, enggak bisa disebutkan Bu. Waduh, akhirnya saya merenung. Akhirnya saya, oke Pak, saya minta waktu, saya doa puasa. Saya 1 bulan doa puasa. Kemudian akhirnya saya okelah Tuhan, saya mau jadi hamba Tuhan. Begitu. Langsung mau rela gitu ya? Ya, rela gitu kan. Wah, pertama ya minta banyak tanda itulah Bu, karena kan masih Kristen kanak-kanak kan. Oh, minta tanda ini gitu kan. Karena masih kanak-kanak Kristennya. Akhirnya saya okelah. Kemudian pendeta saya manggil saya lagi. Hamba Tuhan itu ada 2 jenis. Hamba Tuhan yang diperlengkapi, artinya kamu nanti masuk sekolah teologi, atau hamba Tuhan yang natural. Nek tak lihat kamu ini harus jadi hamba Tuhan yang diperlengkapi, karena mungkin tahu saya bodoh, tahu saya cupu, nggak punya pengalaman gitu kan Bu. Akhirnya oke, ada sekolah yang bagus di Salatiga, sekolahnya Pak Adi Sutanto. Jadi kamu nanti sekolah di sana, kalau weekend bisa pulang ke Magelang, kan dekat. Nanti gereja yang biayai sekolahmu. Gitu ya Pak. Nah, terus saya masih nakal juga. Tuhan, ini saya nggak punya uang untuk daftar sekolah. Saya sambil lipati kursi, besok Senin itu harus daftar. Minggu malam itu belum ada uang untuk daftar. Katanya kalau kau panggil, kau sediakan. Itu kan. Semoga nggak ada uang biar besok Senin aku nggak daftar. Jadi. Tiba-tiba itu ada telepon, ada SMS. Yusuf, katanya kamu mau daftar kuliah. Saya dikasih uang, masih ingat saya sampai sekarang, 600.000. Padahal pendaftaran kala itu 150. Wah, itu yang membuat saya, ya mantap juga ya. Oke lah, saya daftar. Nah, unik Bu, ketika di sangkakala pertama itu karena masih anak muda yang kemelinti menurut saya, dikasih info ini sekolah ini itu ketuanya nggak pernah di Indonesia, di Amerika, namanya Pak Adi Sutanto. Pertama saya kedatang ke sana, ada bapak-bapak itu, saya ajak ngobrol. Pak, katanya yang punya sekolah ini tuh nggak pernah di Indonesia ya? Iya, yang punya ini di Amerika. Loh kok bisa ya Pak? Sekolah gini kok nggak pernah ditungguin? Iya,
Katanya namanya Pak Adi Sutanto ya Pak yang punya ini. Iya, namanya Pak Adi Sutanto. Setelah sekian lama saya kritik ketuanya, tiba-tiba di akhir percakapan, ya saya ini Pak Adi Sutanto. Ya, itu cerita lucu ketika saya pertama bertemu Pak Adi Sutanto. Akhirnya saya sekolah itu Ibu, sekolah di Sangkakala. Awal-awal saya dibiayai oleh gereja yang di mana saya ngutus 1 semester. Kemudian di semester kedua saya berlatih. Tuhan, kalau Engkau sendiri yang memanggil aku, kalau aku dapat sponsor gini, tentu imanku nggak terlatih. Akhirnya semester 2 saya memutuskan untuk memberhentikan beasiswa yang saya terima. Pak, kalau memang Tuhan yang panggil saya, pastilah saya nanti ada jalan Tuhan menyediakan. Tolong alihkan aja beasiswa gereja ini untuk yang lain. Itu. Terus semester 2 saya berjuang, tetap ternyata tidak ada mujizat. Akhirnya saya punya utang di kampus. Semester 3 saya tambah-tambahi doa dan puasanya. Wah, siapa tahu lah semester 3 ini mujizat terjadi. Puji Tuhan Bu, di semester 3 itu tidak ada mujizat. Artinya utang saya makin bertambah. Semester 4, semester 5, semester 6 saya doa puasa. Tuhan, katanya kalau Engkau panggil Engkau sediakan. Teman-teman saya seangkatan punya banyak sponsor. Bahkan ada yang nawari, Yusuf tak buatin surat nih ke yayasan ini, ke lembaga ini. Aku dapat sponsor dari mereka. Saya tergoda, tapi saya doa, enggak lah, aku udah berkeputusan. Aku mau belajar percaya kalau Tuhan panggil, Tuhan sediakan. Puji Tuhan Bu, semester 6 itu. Semester 6 baru? Tetap tidak ada mujizat. Sampai semester 7 bendahara kami kalau nagih itu di depan umum. Yusuf, kamu belum bayar uang kuliah. Semua sampai tahu, utangmu sekian loh. Waduh. Ibu saya di kampung tahu kalau saya nggak bisa bayar, apa tak jual sawah le, ben kowe ra ndek utang le. Wah, saya nangis itu ya. Waduh, janganlah. Masa sampai jual ladang hanya untuk bayar uang kuliah. Katanya Tuhan yang panggil. Apa yang saya bisa lakukan, saya lakukan. Saya ngelesi keyboard, ngelesi drum, ngelesi bisa main musik juga lah ya. Untuk jemaat gitu kan. Kala itu saya sudah pindah ke Salatiga. Tidak lagi di Magelang, saya ikut Pak Joko Ibu Moi. Oh iya. Gitu, saya ngelesi di situ. Dan ya sedikit-sedikit saya bisa cicil gitu. Sampai menjelang wisuda Ibu. Menjelang wisuda. S1 itu ya? S1, ya ketika S1. Menjelang wisuda, hampir saya tidak wisuda. Karena utang saya yang menumpuk dari semester 2 sampai semester akhir. Di situ ada godaan, wah betul Tuhan panggil ya, apa betul Tuhan pilih ya, kok nggak ada mujizat, kok harus berjuang sedemikian rupa, kok padang gurun sekian tahun ini, kok hampir nggak bisa wisuda. Tiba-tiba ada, saya nggak pernah cerita ke siapa-siapa kalau saya punya utang studi itu. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu tanya sama saya, Yusuf, kamu sedang punya pergumulan apa? Nah, karena beliau tanya, saya jawab. Ibu, saya sedang punya pergumulan. Inilah studi, saya nggak bisa bayar uang kuliah sekian semester. Tiba-tiba ditanya, lo itu emangnya utangmu itu berapa? Saya sebutkan semua. Tanya siapa suruh tanya, saya sebut. Berapa jumlah besar Pak? Wah, sudah saya lupakan Bu, karena sekarang masa lalu punya utang. Tapi berarti puluhan kan masukkan ya. Kemudian ibu itu bisa ngomong gini, utang segitu, tak lunasi. Itu saya ingat 1 minggu sebelum wisuda. Teman-teman saya ada yang wisuda dengan hutang. Saya wisuda bebas dari hutang. Tapi saya tuh jadi mikir, Tuhan, kenapa mujizatmu di akhir? Coba tiap semester ada mujizat, tiap semester ada mujizat. Kan aku nggak mencucurkan air mata sedemikian rupa.
Tapi kayak dari situ saya renung. Katanya mau latihan iman. Iya, betul. Katanya mau ngalami Tuhan. Katanya Tuhan menyadarkan saya. Iya, iya. Saya jadi tahu Tuhan, Engkau tuh kalau kerja memang tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat, Iya. tepat pada waktunya. Amin, amin. Nah, cerita lagi ya Bu, kaitan wisuda ini. Kalau ngomong perjalanan kan panjang ya Bu ya. Saya teman-teman ketika wisuda itu bingung mau pelayanan kemana. Tolong dong carikan aku tempat pelayanan, tolong dong carikan aku tempat pelayanan. Saya juga bingung Bu. Tapi bedanya saya bingung memilih. Oh, kalau yang lain bingung mencari, saya bingung memilih. Ada satu gereja cukup besar di kota Bandung, jemaat mungkin 5.000. Saya dipanggil ke Bandung. Dah, kamu ke sini. Baru datang 5 menit, saya dikasih sepatu baru, dikasih apa? Full time-nya tanya, aku udah 5 tahun di sini, sepatu bekas terus yang aku dapat. Kamu belum ada 5 menit, sudah dapat sepatu baru gitu. Terus saya dipanggil ke Jogja sebelum wisuda itu. Aku sedang di Jogja, pendetanya gitu. Datang ya, temu ya. Pulang saya dikasih amplop. Saya buka isinya uang. Jadi wisuda itu yang lain punya utang, saya nggak punya utang. Justru malah Tuhan kasih uang saku yang cukup besar. Wah, luar biasa ya. Tapi kalau berhenti di sini, Tuhan kurang dahsyat. Ya. Pengumuman wisuda terjadi. Saya jadi orang pertama yang lulus cum laude di kampus saya. Saya nggak pernah nyangka karena ya belajar cuma belajar ala kadarnya. Menurut saya juga saya nggak pinter-pinter amat gitu kan, karena kurang gizi. Tapi ternyata bisa lulus cum laude itu di kampus saya. Katanya itu pertama mahasiswa yang lulus cum laude. Pak Adi tahu. Yusuf, kamu katanya lulus cum laude dan lulus nggak punya utang. Ya anugerah tuh Pak. Oke lah, tak kasih hadiah. Nih ada conference di luar negeri, kamu ikut. Nah, itu di mana itu? Kali pertama saya keluar negeri dan kali pertama saya naik pesawat Bu. Itu saya ikut Asia Conference City Harvest Church di Singapura. Punyanya Pastor Kong Hee. Oh. Itu kali pertama saya naik pesawat. Jendelanya enggak bisa dibuka loh, Pak. Enggak bisa. Itu pertama saya naik pesawatnya saya tepuk-tepuk, Bu. Wah, anak kampung keluar negeri. Pertama kali naik pesawat keluar negeri loh, Bu. Wah, anak kampung. Saya foto-foto, saya pamerkan teman-teman kampung. Wah, bisa terbang. Wah, bangga itu ya rasanya. Waduh. Ibunya pasti seneng ya. Wah, cerita semua tetangga, Bu. Wah, anakku luar negeri, anakku numpak pesawat gitu kan. Terus Pak Adi juga kasih hadiah. Oke lah, kamu lanjut aja S2. Gitu ceritanya. Saya doa, saya tanya apa ya, orang tua rohani gitu. Gimana nih ada kesempatan? Ambil kesempatan. Pendidikan itu mengubah kehidupan. Dan mengubah pola pikir dan juga ya. mengubah pola pikir. Ya, akhirnya saya studi lanjut S2. Nah, terus sambil studi lanjut, Pak Adi juga kasih tawaran. Udahlah, kamu ikut pelayanan. Ceritanya begitu, Bu. Jadi terus cita-citanya jadi sudah buyar semua ya. Sudah lupa yang kambing dan semuanya. Iya, kambing bebek sudah hilang. Pengusaha punya banyak duit hilang juga. Ujung-ujungnya Tuhan tarik. Dan saya tidak pernah menyesal dengan pilihan yang saya buat. Jadi hamba Tuhan itu sebuah kehormatan. Betul. Sebuah keistimewaan. Boleh melayani bos segala bos. Nah, di sini berarti ada orang-orang yang berpengaruh ya di dalam hidupnya Pak Yusuf ya. Sehingga orang-orang ini jadi pendorong. Memang kalau kita ketemu dengan orang-orang yang tepat ya, maka hidup kita ini seperti kayak apa ya, kayak diarahkan ke satu betul, Ibu. Di tempat di mana yang Tuhan mau kita tinggal di situ. Iya, betul Ibu. Nah, ada mimpi ndak yang di dalam Pak Yusuf, nanti aku kalau sudah ini aku mau ini setelah ambil S3 itu. Atau waktu mau masuk di S2-nya itu. Mimpinya apa itu? Karena dengan background yang demikian, saya itu jadi orang yang kurang pinter bangun mimpi.
Gitu ya Bu ya. Tapi yang saya kerjakan itu mungkin cuma ini. Saya tuh cuma belajar mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan tuh ngomong sama saya, kalau jadi orang, kalau mau jadi begal, jadi begalah yang Sing top sisan. top sisan. Tapi kalau jadi hamba Tuhan, juga jadilah hamba Tuhan yang Iya, betul. sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya. Gitu. Nah nasihat itu kayak masuk ke saya. Nah saya cuma simpel Bu. Saya tuh cuma, Tuhan aku cuma mau belajar mengasihi Engkau saja lah. Mencintai Engkau saja lah. Begitu ya. Maaf saya enggak emosional. Saya cuma belajar. Tuhan, aku kasih hidup aja lah buat Engkau. Enggak ada yang bisa tak kasih yang lain. Aku kasih hatiku aja lah buat Engkau. Ketika saya belum nikah, Tuhan aku kasih masa mudaku ini aja lah buat Engkau lah. Karena aku nggak punya yang lain gitu ya. Iya. Nah, yang saya alami, justru ketika saya ngasih itu, tiba-tiba tuh pintu terbuka. Itu yang mungkin orang lain pengen masuk pintu itu, tapi orang itu nggak dapat pintu itu. Tiba-tiba pintu itu terbuka buat saya. Kemudian saya juga, Tuhan aku boleh ngasih Engkau aja lah. Apa yang Kau mau coba aku lakukan. Aku cintai Engkau aja lah. Hidup tak taruh di mezbah aja lah. Pintu terbuka. Tiba-tiba pintu terbuka. Bagi orang mungkin pintu itu bertahun-tahun untuk dia bisa Buka itu masuk pintu itu. Nah itu yang mungkin bagi orang itu impian ya. Tapi bagi saya karena saya nggak pinter bangun mimpi, nggak berani bermimpi kala-kala itu kan. Jadi ya itu aja Bu. Jadi tiba-tiba tuh pintu tuh demi pintu terbuka, pintu demi pintu terbuka. Gitu. Itu yang terjadi. Terus kalau tadi Ibu tanya, ada orang-orang yang mempengaruhi, sudah pasti iya. Tapi bagi saya pun itu cukup unik. Karena kayak Tuhan itu membawa saya ke sini, kemudian Tuhan pertemukan saya dengan ini. Kayak Tuhan tuh membawa saya ke sini, kemudian Tuhan pertemukan saya dengan si hamba Tuhan ini, hamba Tuhan ini. Ada beberapa hamba Tuhan memang yang Tuhan izinkan mewarnai hidup saya. Tapi bukan kebetulan tiba-tiba saya mendekat gitu tuh bukan. Tapi kayak memang musimnya yang Tuhan ganti gitu loh Bu. Saya jadi teringat ilustrasi, pas kita TK ya ada guru TK. Pas kita SD ya ada guru SD. Betul. Pas kita SMP ya ada guru SMP. Pas kita SMA ya ada guru SMA. Nah semacam itu. Dan yang saya alami kayak itu tuh natural gitu loh Bu. Oh saya dari kampung, kemudian saya ke Magelang. Di Magelang ada sesuatu, kemudian saya ke Salatiga bertemu Pak Joko Bumohi. Itu juga natural sekali. Tapi di setiap pos-pos ini itu Tuhan mengerjakan sesuatu dalam saya. Sampai lulus mungkin ya, Tuhan nilai lulus pindah, Tuhan nilai lulus pindah. Dan bukan saya yang memindahkan diri tapi memang secara natural kayak timingnya Tuhan, dan ada peristiwa-peristiwa tentu yang membawa saya ke situ. Habis dari Pak Joko Bumohi, Tuhan pertemukan saya dengan Pak Adi karena kebetulan kemudian beliau lah yang juga mewarnai, Pak Joko Bumohi juga sangat mewarnai hidup saya gitu. Saya ingat Pak Petrus itu pernah nyampaikan, kita itu jangan pengen tangannya Tuhan, tapi kita itu pengenilah hatinya Tuhan. Mantap. Amin. Amin. Jadi mungkin Pak Yusuf tidak kepengen untuk masuk ke pintu itu, tapi karena cintanya Pak Yusuf, hatinya Pak Yusuf ini diisi oleh cintanya Tuhan, sehingga dituntun Tuhan untuk masuk pintu itu. Pintu yang tidak pernah diduga. Jadi memang saya di sini belajar ingini hatinya. Nanti semuanya itu akan dibukakan oleh Tuhan. Jangan kepengen tangannya Tuhan yang bergerak sesuatu dulu, tapi pengeni hatinya dulu. Nah ini hal yang luar biasa. Nah setelah akhirnya melihat ya hidup, kalau saya melihat hidupnya seperti ditata sama Tuhan sudah.
Kayak orang tuh sudah diaturkan, Ya. bahkan stepnya belum jalan aja sudah Tuhan sudah taruh nih nanti stepnya di sini, tinggal ngikuti Ya. alurnya begitu. Ya, Dan ya. sekarang saya melihat Bapak lebih banyak bergerak untuk generasi. Nah itu apa yang terjadi sehingga bisa punya hati untuk generasi? Banyak gereja sekarang gerejanya jemaatnya tambah, pokoknya dibuat bagus. Indah, dibuat jadi luar biasa. Mulai membuat hal-hal yang menjadi berkat memang untuk orang lain. Tapi banyak yang gereja tidak mempedulikan akan generasi. Nah, sekarang Pak Yusuf ini diarahkan Tuhan ke generasi. Kok bisa punya hati seperti itu, dimulai dari mana? Oh iya. Saya kok terlalu percaya ya. Hati, kita kok bisa punya hati ke situ, kita bisa punya hati ke sana. Itu nggak bisa kita reka-reka. Itu yang pertama menurut saya, Ibu. Ya. Jadi hati itu didapat di hadirat Tuhan, bukan di tempat lain. Bukan karena kita melihat, oh dia pelayanan orang miskin, kemudian kita coba ikut-ikut. Itu nggak akan bertahan lama. Ya, betul. Tapi di hadirat Tuhan, di doa, itu tuh kita bisa ngalami Tuhan, kita bisa dapat hatinya Tuhan. Ya. Nah kalau hati yang didapat di proses yang demikian ini, itu kita nggak akan bisa terhentikan. Karena kita udah ngalami Tuhan, kita dapat hatinya Tuhan. Gitu ya. Dan itu biasanya per orang bisa beda-beda. Ada orang yang ditaruh Tuhan hati untuk narkoba, orang-orang pecandu narkoba. Ada orang yang dikasih Tuhan hati untuk orang-orang miskin. Ada orang yang dikasih Tuhan hati untuk misalnya gelandangan dan lain, disable gitu-gitu. Nah, kalau proses dapatnya itu lewat hadirat Tuhan, lewat doa, itu nggak akan bisa terhentikan. Betul. Gitu ya. Jadi kalau, tidak ikut-ikutan ya Pak ya? Tidak ikut-ikutan, tapi karena memang ya ini hatinya yang dari Tuhan, yang Tuhan taruh untuk saya. Kayak inilah jubah yang kayak Tuhan kasih buat saya, inilah mandat yang Tuhan kasih sama saya. Gitu kan. Betul. Jadi orang yang punya hati, saya percaya dia akan kelebihan cara dan bukan kelebihan alasan. Dan kalau orang nggak punya hati, sebaliknya dia akan kelebihan alasan dan kekurangan cara. Orang yang punya hati, yang lain nyerah, dia akan tetap berjalan. Orang yang punya hati itu akan kreatif. Orang yang punya hati itu yang berat akan jadi ringan. Tapi sebaliknya kalau nggak punya hati, ya ringan akan jadi berat. Nah kalau sudah punya hati, misalnya Ibu tanya, kok bergerak di anak muda? Ya karena hatinya Tuhan gitu kan. Itu pasti kita akan kreatif, kita akan punya banyak cara untuk di bidang itu. Saya pernah baca di terjemahan The Passion, ya dia katakan gini, persatuan kita dengan Tuhan di dalam hadirat Tuhan itu membuat kita itu bekerja di dalam pelayanan itu produktif. Yes. Amen. Dan buahnya itu bertahan lama. Memang betul. Kalau kita mengarah ya, misalnya kita ini anak-anak muda mulai bergerak, aku mulai masuklah di anak-anak muda untuk generasi ini gitu ya. Hasilnya nanti tidak bisa tahan lama, karena cuma ikut-ikutan. Tapi benar kalau di dalam hadirat Tuhan, kita ketemu dengan Tuhan, maka kita ini bisa produktif, bisa muncul itu bukan karena kita kepingin, tapi karena kita memang inilah keinginan Tuhan untuk aku untuk masuk di dalamnya. Dan itu akan hasilnya luar biasa. Nah, apa yang dikerjakan setelah itu sampai akhirnya kok bisa muncul unlimited fire dengan Pak Yusuf segala di dalamnya. Itu setelah itu apa yang terjadi? Setelah punya kok tanpa sengaja dibawa Tuhan ke situ karena di dalam hadirat Tuhan itu. Mungkin nyambung dari yang tadi itu ya Bu. Jadi kan kalau kita lihat di sinode juga ya, anak muda, pemimpin anak muda itu kan juga banyak kan. Gitu kan. Yang punya hati untuk generasi juga banyak gitu kan. Ya, tapi ya karena memang pintu itu terbuka gitu kan. Akhirnya ya saya kaitkan aja ya, hati ini memang untuk anak muda, ada pintu untuk situ. Pak Adi tiba-tiba ngajak ngobrol aja dengan kami bertiga berempat.
hatiku kayak gini. Beliau cerita pergerakan dulu, mungkin dengan Pak Petrus Agung dan lain-lain. Ketika diceritain gitu, kami juga terbakar kayak ada api yang sama. Mungkin juga Pak Adi ngalami yang maksudnya punya klik gitu ya dengan kami. Inilah mungkin gitu. Jadi ya saya juga nggak merasa ngapa-ngapain sih Bu. Kayaknya memang ikut aja karena pintunya kayaknya terbuka gitu ya. Itu. Ya. Mungkin ada orang yang aku pengen ke situ. Gitu. Kalau saya ya mungkin kayaknya ini kan Tuhan lah yang bawa gitu. Iya. Mungkin kalau ada orang, bedanya mungkin ini ya. Kalau orang itu yang biasa itu bawa Tuhan. Tuhan aku punya pelayan ini, hadir, berkati. Itu kan bawa Tuhan. Tapi menurut saya yang lebih baik ya kita dibawa Tuhan sih. Nak, aku sedang mau ke sini, mau ikut nggak? Siap, aku hanya anjingmu Tuhan. Gitu. Ngikut, manut gitu ya. Ikut. Nah, gitu. apa yang Pak Yusuf mau katakan kepada mereka yang gambar dirinya itu belum utuh seperti Bapak dulu, supaya yang mendengarkan podcast ini, podium ini juga mereka akan bisa dibawa Tuhan, ngikut sampai pintu dibukakan yang tidak pernah terpikirkan dibukakan. Nah, apa yang ingin Bapak sampaikan supaya ada generasi, ada orang-orang yang punya gambar diri yang sehingga wong mikir tadinya angon bebek sama kambing terus jadi pengusaha sukses punya duit banyak kok jadinya sampai berubah seperti itu. Nah, apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya, bagi saya dulu mungkin kan ada orang-orang juga yang sejenis saya kan Bu ya. Mungkin ada juga anak-anak muda atau ibu bapak semua yang menyaksikan ini ada di titik bingung juga kan. Ini mau apa ya, ngerjain apa ya, jadi apa ya, apalagi yang anak-anak muda di momen-momen tertentu kan kita harus memilih ya jadi apa gitu kan. Saya pun pernah ngalami yang namanya titik itu, kebingungan jadi apa, bagaimana, ngapain gitu. Saya mau ngomong, ketika kita sedang ada di titik bingung, di titik keterbatasan, di titik yang serba terbatas, nggak ngerti mau ngapain, habis-habisan aja sama Tuhan. Apa yang bisa dilakukan untuk Tuhan? Melayanilah, jangan biasa-biasa. Melayani yang ekstra, mile. Jangan doa yang biasa-biasa. Rajinlah ke gereja. Pokoknya all out sama Tuhan. Ketika kita bingung atau ketika ada tembok yang cukup tebal, ketika ada kegelapan di depan mata, itu kesempatan terbaik untuk all out sama Tuhan. Betul. Bisa-bisan aja sama Tuhan. Tuhan aku hanya punya ini tapi tak taruh semua. Tuhan aku hanya punya ini tapi tak letakkan semua. Itu mungkin kalau dari saya. Wah, bagus sekali Pak. Itu membuat kita ngerti bahwa pada waktu nggak tahu, hanya berpikiran kecil, ya, tidak punya sepertinya nggak tahu ke depan ini mau gimana. Sudah benar tadi, mati-matian dengan Tuhan, benar-benar extra mile yang kita kerjakan. Kalau orang berjalan 1 mile, kita kerjakan 2 mile. Tapi untuk Tuhan ya Bu. Betul, untuk Tuhan kita lakukan. Nah, perlu ngeresi gereja. Apa aja. Saya kuras dompet udah berkali-kali. Karena mungkin ya itulah cara saya ya. Mungkin cara pemirsa macam-macam beda-beda ya. Itu. Tapi benar, all out dengan itu. Tuhan. Bisa-bisan aja. Nanti tiba-tiba kita akan bisa melihat ada pintu yang dibukakan buat kita. Dan kalau itu terjadi kita tahu itu bukan hebat dan kuat kita. Itu Tuhan. Amin. Karena kadang kita harus melewati yang gitu-gitu itu sekolah kerendahan hati. Itu supaya kita tahu dari mana kita diambil, supaya kita tahu dulu tuh kita seperti apa sih kalau tanpa Tuhan, supaya kita mudah mengembalikan kemuliaan Tuhan ya untuk Tuhan. Nek jadi hamba Tuhan ora yo ya Pak. Betul. Karena eling dulu seperti apa. Gitu. Iya. Pak Agung tuh juga sering kali dia ngomong gini, aku kalau jadi hamba Tuhan ini anugerah juga. Dia ngomong, sekolahku tuh sekolah sejarah. Kalau aku ndak jadi hamba Tuhan, mungkin aku hari ini jadi tour guide. Tapi masih mending ya tour guide luar biasa. Dia ngomong,
Dia senang sejarah. Di sekolahnya itu lulusan-lulusan itu jadinya tour guide. Ini sejarah ini Borobudur, Prambanan, gitu loh, Pangeran Diponegoro. Nah dia kan akan ngajar begitu, paling pengajar juga. Dan dia ngomong ya itu tour guide katanya gitu. Tapi kita bersyukur Tuhan itu tidak sekecil yang kita bayangkan. Karena Tuhan mempunyai bayangan tentang diri kita juga besar, gitu loh. Jadi jangan sampai kita juga membatasi diri kita terus dengan aduh aku ini aja cukup cukup. Tapi cintai Tuhan dengan all out itu. Nanti kan kita akan lihat ada pintu-pintu yang dibukakan. Terima kasih Pak Yusuf. Saya bersyukur dengan podium ini saya bisa mendengar kesaksian yang indah bahwa Tuhan itu bisa membawa dari satu hal yang lama ke satu hal yang baru yang jauh lebih indah daripada yang kita pikirkan. Ya, terima kasih Pak untuk apa yang sudah diberikan. Terima kasih untuk waktunya dan saya ngerti ini kita bisa mendapat berkat dari seorang koster yang akhirnya menjadi S3. Terima kasih Pak Yusuf. Masih proses untuk studi, saya masih disertasi jadi belum lulus. Tapi luar biasa Pak, saya sudah tidak sanggup meneruskan. Ya, terima kasih Tuhan berkati Pak. Ibu. Ya, yuk mari. Terima kasih. Impian kita terbatas, tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Dan bersama dengan Tuhan, kita bisa meraih impian yang tanpa batas. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita.